Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Berza Ernalita. Hari ini aku mau mewarnai gambar sambil bercerita tentang Putri Tidur. Kalian udah siap? Yuk kita langsung aja ke ceritanya. Suatu ketika, di sebuah kerajaan, hiduplah seorang raja yang bijaksana dan seorang ratu yang baik hati. Mereka memerintahkan kerajaan dengan damai dan sejahtera. Sayangnya, mereka belum juga memiliki keturunan yang mereka berdua inginkan selama ini. Setelah penantian yang begitu panjang, sang ratu akhirnya melahirkan seorang putri yang menawan. Raja yang begitu bahagia lalu mengadakan sebuah pesta besar. Dia mengundang seluruh keluarga, teman-teman, bahkan para peri untuk menyambut kehadiran sang putri dengan cinta dari semua orang. Di dalam pesta, semua orang memberikan harapan terbaik mereka untuk sang putri. Kita semua bahagia. Sang putri akan menjadi gadis paling menawan di kerajaan ini, ujar salah satu peri. Lebih dari itu, ia akan menjadi seorang gadis penuh bakat lembut dan baik hati, jawab peri lainnya. Di kerajaan ini ada 3 peri pelindung yang kuat. Namun, raja ternyata lupa untuk mengundang salah satu peri. Peri ketiga yang tidak diundang tiba-tiba muncul di tengah pesta dengan wajah marah. Bagaimana kalian bisa melupakanku untuk mengundang di acara pesta ini? Terkutuklah kalian semua, terkutuklah putrimu, ujar peri ketiga dengan marah. 15 tahun yang akan datang, di usia emasnya, kutukan itu akan datang bersama alat tenun. Kalian semua menjadi saksi atas apa yang kukatakan ini, dan istana ini akan menyaksikan kematiannya, kata peri ketiga. Semua orang terkejut, sementara 2 peri yang lain berusaha keras menghilangkan kutukan itu. Namun, kutukan itu terlalu kuat. Yang bisa mereka lakukan adalah mengurangi kekuatannya. Yang mulia, kami telah berusaha keras, namun kutukan itu terlalu kuat, ujar salah satu peri yang baik hati. Tapi tenang saja, sang putri tidak akan menghadapi hal paling buruk, jadi tak perlu terlalu khawatir. Hanya laki-laki yang membawakan dia cinta dalam keheningan lah yang akan membangunkannya kelak suatu saat, kata peri lainnya. Suatu saat, ketika pria itu datang dan memberinya cinta sejati, sang putri akan membawa kembali kehidupan di dunia. Yang harus kita lakukan adalah menjaga sang putri agar tidak mendekati alat tenun, kata peri yang baik. Raja dan ratu pun cemas. Mereka mencoba segalanya untuk menghilangkan kutukan terhadap putri mereka. Agar sang putri tetap aman, mereka melarang kegiatan menenun di seluruh kerajaan. Karena perintah itulah, semua harapan terbaik untuk sang putri terkabul. Putri kemudian tumbuh menjadi gadis serba bisa dan menawan. Peri ketiga diam-diam ternyata telah merencanakan pembalasan. Ia meletakkan alat tenun di sebuah sudut rahasia dalam istana. Waktu untuk membalas dendam tinggal menunggu hari. Ketika sang putri mencapai usia 15 tahun, kutukan jahat peri ketiga akhirnya menjadi kenyataan. Hari itu, raja dan ratu pergi menghadiri pesta di kerajaan tetangga. Raja berkata kepada sang ratu, "Sayang, raja tetangga mengundang kita untuk datang ke pestanya besok," ujar raja. Bagaimana dengan putri kita? Bagaimana jika kutukan itu masih bekerja? Aku takut terjadi sesuatu padanya, jawab ratu yang merasa khawatir. Pesta ini cukup penting. Menenun juga sudah dilarang selama lebih dari 10 tahun ini kan? Semua akan baik-baik saja. Kita akan kembali besok malam, jawab raja yang menenangkan sang ratu. Ratu pun setuju dengan sang raja, walaupun dia tetap mengkhawatirkan sang putri. Raja dan ratu akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada putri mereka dan lalu pergi. Sejak peri ketiga mengeluarkan kutukannya, sang putri hanya boleh berada di 3 tempat dalam istana, yaitu kamar tidur, ruang makan, dan aula. Tempat lain di istana dilarang baginya. Karena orang tuanya pergi ke pesta, sang putri akhirnya bisa merasakan kebebasannya untuk pertama kali. Ia mengikuti rasa ingin tahunya, menjelajahi setiap sudut istana yang belum pernah diinjaknya. Ia sampai di tangga, dan hati-hati ia melangkah akhirnya berhenti di sebuah pintu kecil. Lalu ia melihat ada kunci bergerak di lubang kunci. Sang putri dengan penasaran membukanya. Pintu perlahan terbuka. Bunyi suara pintu tua tersebut. Sang putri melihat seorang perempuan tua dengan penuh perhatian menenun di dalam ruangan. "Nenek, apa yang sedang nenek lakukan di sini?"
Tanya sang putri. Oh sayang, sang putri, ayo duduk sini. Nenek sedang menenun. Tanya peri ketiga yang jahat yang sedang menyamar sebagai seorang nenek. Sang putri sangat terkesan melihat alat tenun yang sedang bekerja. Lalu matanya terpaku pada roda yang berputar itu. Oh, alat ini indah sekali. Tolong izinkan aku untuk mencoba benda yang berputar cepat ini, Nek, kata sang putri dengan semangat. Sang putri kemudian menyentuh alat tenun itu, dan kutukan itu pun terjadi. Tring! Jarum di alat tenun itu tiba-tiba menusuk dirinya dan membuat sang putri tertidur. Hahaha, kena kau dengan kutukanku, ujar peri jahat sambil meninggalkan sang putri yang sedang tertidur. Ketika raja dan ratu datang, mereka pun sangat kaget dan merasa sedih. Begitupun para pelayan dan peri yang merasa kehilangan sang putri. Sejak saat itu, sang putri dikenal dengan nama Putri Tidur. Karena hari demi hari raja dan ratu dan semua pelayannya merasa sedih, peri baik hati akhirnya mengusulkan untuk membuat raja, ratu, dan semua pelayan untuk tertidur sampai sang putri bangun. Raja, bolehkah saya menidurkan semuanya? Kelak, ketika sang putri bangun dari tidurnya, semuanya akan bangun secara bersamaan, kata peri baik. Baiklah, ini demi kebaikan kita semua, ucap raja. Penyihir baik menyihir semua penghuni istana untuk tertidur sama seperti sang putri. Tahun-tahun telah berlalu. Istana itu akhirnya ditumbuhi pepohonan yang lebat. Wilayah istana itu akhirnya berubah menjadi hutan. Suatu hari, seorang pangeran yang sedang mengembara datang ke desa di sekitar istana. Ia terkejut melihat istana tua itu. Tuan, siapakah kiranya pemilik istana itu? Tanya pangeran pada warga desa yang tinggal di sekitar istana. Oh, istana itu istana milik kerajaan sebelumnya. Sang putri telah dikutuk tertidur selama 100 tahun bersama para pelayannya, jawab kakek tua. Hah? Tidur 100 tahun? Dan tidak ada yang membangunkannya? Tanya pangeran. Aku tidak tahu pasti. Aku hanya mendengar bahwa mereka mendapat kutukan yang kuat. Ada begitu banyak pangeran yang datang, tetapi tidak ada yang bisa membawa sebuah keajaiban, kata kakek itu. Pangeran kemudian merasa penasaran dengan cerita kakek tersebut. Ia memutuskan untuk menemukan rahasia di istana itu dan masuk ke dalamnya. Dengan pedang dan tamengnya, pangeran menebas setiap ranting berduri yang tumbuh mengitari istana. Set, 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 set. Hingga akhirnya ia masuk ke dalam istana tersebut. Betapa terkejutnya pangeran ketika membuka pintu istana. Ia melihat ada banyak orang yang tertidur di sana. Namun, hal aneh muncul. Ratusan anak panah terbang ke arah sang pangeran, tetapi dia dapat menghindari semuanya. Lalu, tiba-tiba sebuah lampu kristal jatuh tepat di tempat ia berdiri. Berkat kesigapannya, lampu itu tidak bisa menimpa pangeran pemberani itu. Baiklah, tempat yang berbahaya, aku tidak percaya hal ini bisa terjadi di istana yang indah seperti ini, kata pangeran yang keheranan. Pangeran melanjutkan perjalanannya ke tempat yang lebih dalam dengan hati-hati. Ia kemudian mencapai ruangan yang penuh dengan tanaman yang merambat. Duri yang bergerak berusaha melawan pangeran untuk menghalangi jalannya. Walaupun tanaman merambat dibabat habis oleh pedang sang pangeran, tanaman itu tumbuh kembali lebih kuat dari sebelumnya. Pangeran berhenti memotong tanaman merambat. Menyadari bahwa ia harus tenang, ia memperhatikan ruangan dan tanaman merambat dengan hati-hati. Pangeran menemukan bahwa semuanya batang berduri ini berasal dari sebuah tempat. Ini dia batang utamanya. Aku harus menghancurkannya dan menyelamatkan tempat ini, ujar pangeran dengan penuh tekad. Setelah melalui banyak rintangan, akhirnya sang pangeran berhasil membebaskan diri dari duri. Lalu, pangeran mengambil obor dan mengubah tanaman merambatnya menjadi abu. Tanaman itu pun tidak bisa tumbuh lagi. Akhirnya, pangeran melangkah ke ruang utama tempat sang putri tertidur. Meski penuh tusukan dan luka di tubuhnya, pangeran kemudian membuka pintu dan dikejutkan oleh wajah sang putri yang sangat cantik. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sang putri. Ia pun berpikir bagaimana ya caranya untuk membangunkan sang putri. Karena merasa putus asa, pangeran akhirnya mencium sang putri. Ajaibnya, sesaat setelah dicium, mata sang putri terbuka.
Sang putri kemudian menatap pangeran dengan sangat hangat dan bertanya, "Kamu siapa? Gimana cara kamu masuk ke kamarku?" tanya sang putri. Pangeran pun tersenyum, lalu ia menceritakan semuanya. Mereka pun terus berbincang, lalu berjalan keluar dari pintu. Sang putri melihat bahwa semua orang di istana pun terbangun. Semua orang berterima kasih kepada pangeran. Raja dan ratu merasa bahwa pria ini pemberani dan memiliki kebaikan yang luar biasa. "Terima kasih ya, kamu telah menyelamatkan putri kami dari kerajaan ini," ungkap raja pada pangeran. Tak lama kemudian, sang putri dan pangeran pun saling jatuh cinta. Lalu mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Selesai. Nah, itu dia teman-teman cerita dari Putri Tidur. Pesan yang ingin disampaikan dari cerita ini adalah kita tidak boleh menyimpan dendam pada siapapun dan kejahatan akan terkalahkan oleh pengorbanan dan juga kebaikan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian suka cerita dan gambarnya ya. Wah, abis cerita dan mewarnai, aku juga jadi ngantuk kayak Putri Tidur nih teman-teman. Ayo kita bobo siang dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.